Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 18 Januari 2025, renungan kita berjudul Merawat Orang Tua. Firman Tuhan diambil dari 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika ada orang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Beberapa waktu lalu saya mendapat kabar tentang keadaan gereja saya yang dahulu, tempat di mana saya bertobat dan bertumbuh. Saya sudah lama tidak lagi bergereja di situ karena pindah ke kota lain. Saya mendengar kabar tentang salah satu anggota jemaat, seorang ibu yang sudah saya anggap seperti ibu sendiri. Ibu ini dulu bersama suaminya sangat aktif melayani, bukan hanya di gereja, tetapi juga di luar gereja. Mereka melakukan penginjilan kemana-mana, serta memberi bantuan sosial. Mereka pasangan suami istri yang dikenal sangat baik dan peduli pada orang lain. Yang membuat saya terkejut adalah karena sekarang ibu ini tinggal seorang diri di masa tuanya, di usianya yang hampir 80 tahun. Ia hanya ditemani oleh seorang asisten rumah tangga. Ketika suaminya masih hidup, mereka tinggal berdua dengan ditemani oleh ART-nya. Sekarang, setelah suaminya meninggal, dia tinggal sendirian bersama ART-nya. Dia menempati rumah salah satu anaknya yang tinggal di luar kota. Sementara beberapa anaknya yang lain, yang semuanya sudah menikah, tinggal di rumah mereka masing-masing, walau masih berada di dalam satu kota dengan ibu mereka sekarang ini. Saya dan banyak orang lain bertanya-tanya, mengapa ibu ini ditinggalkan sendirian dengan hanya ditemani oleh seorang ART? Kenapa tidak ada satupun anaknya yang bersedia menampung ibunya untuk tinggal bersama mereka di rumah mereka? Bukankah anak-anak ibu ini semuanya adalah orang yang berada dan tinggal di kota yang sama dengan ibunya? Pertanyaan-pertanyaan ini sepertinya cukup wajar. Karena agak mengherankan jika seorang ibu yang sudah lanjut usia harus tinggal sendirian dan terpisah dari anak-anak dan cucu-cucunya, padahal masih berada di kota yang sama. Bukankah tinggal bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu akan membuat ibu ini lebih merasa bahagia di masa tuanya? Saya juga mendengar dari gembala gereja bahwa anak-anak ibu ini sangat jarang mengunjunginya. Yang sering mengunjungi justru gembala dan anggota jemaat gereja. Memang semua anak-anak ibu tersebut sudah pindah gereja lain, walau masih di kota yang sama. Sebagai orang Kristen, seharusnya kita berbakti kepada orang tua kita, sekalipun kita sudah punya keluarga sendiri. Tidak cukup hanya dengan memberi mereka uang, tetapi sebisa mungkin kita merawat mereka secara langsung di masa tua mereka. Rasul Paulus mengajarkan agar keluarga Kristen
merawat sendiri orang tua mereka agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Gereja mendapat tanggung jawab untuk merawat para orang tua atau janda yang tidak punya anak atau sanak keluarga yang bisa merawatnya. Merawat orang tua kita di satu sisi adalah bentuk kasih dan dharma bakti kita pada mereka, karena mereka telah membesarkan dan merawat kita sejak lahir. Di sisi lain, merawat orang tua kita juga merupakan suatu bentuk kesaksian yang indah dari seorang anak Tuhan. Kata-kata bijak hari ini adalah, jika orang tua telah merawat kita sejak bayi, sepantasnya lah kita merawat mereka hingga akhir hidup mereka. Mari kita tunduk kepala berdoa untuk menutup renungan kita di hari ini. Bapa, ajar aku untuk merawat orang tuaku di masa tuanya, karena mereka telah merawatku sejak lahir. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian.